皆さん、こんにちは。時間になったので、始めたいと思います。はい、今日なんですが、前回に引き続き同じジャワ島から、クワンサン・クンストクリング、スラバヤのコレクティブのクワンサン・クンストクリングのお二人に来てもらっています。はい、で、お二人今、ビデオに映ってるかと思いますが、アヨスさんとアニータさんのお二人に今日は来てもらっています。で、アヨスさんは、主に、美術の、領域で、本人は、キュレーターとしても活動していますし、いくつかのコレクティブで、展覧会を企画したり、さまざまなプロジェクトを行っています。アヨスさん、今、どこにいらっしゃいますか？今日はどこから参加してますか？ Halo teman-teman semua, nama saya Ayos dan saya sedang berada di Bogor, kota Bogor, sekitar 3 jam perjalanan atau 2 jam perjalanan dari Jakarta. Dan saya di sini sedang bersama teman-teman dari Good School di Jakarta. はい、今、スラバヤでいつも活動してると聞いてますけど、今日はボゴールで何をしてるんですか？ Eh, dalam 1 tahun belakangan, saya bersama beberapa teman sedang melakukan sebuah riset mengenai kolektif-kolektif yang ada di Indonesia, dan kami sedang nulis buku gitu. Jadinya ini adalah semacam tahap akhir dari pembuatan buku. Ini adalah buku yang sedang kami garap. Ini buku tentang kolektif-kolektif yang ada di Indonesia dalam 10 tahun terakhir gitu. いいですね。それって、いつ出版される予定ですか？ Bukunya akan diterbitkan sekitar bulan depan. Jadi nanti bukunya akan diterbitkan dalam 2 bahasa, yang satu adalah bahasa Indonesia untuk teman-teman di Indonesia, dan satu lagi akan diterbitkan dalam bahasa Inggris. Jadi buat teman-teman yang berada di luar Indonesia bisa membaca versi bahasa Inggris atau bahasa Indonesia itu. 英語もあるということは、じゃあ、今回参加している皆さんも、どこかで読める機会があるかなと思います。Ya, tentu saja nanti informasi lebih jauh tentang buku ini bisa saya berikan belakangan ke teman-teman, karena nanti kami juga akan ada satu website yang merangkum tentang riset-riset yang kami lakukan tentang kolektif-kolektif di Indonesia ini gitu. Jadinya selain lewat buku, teman-teman juga bisa mengakses penelitian kami lewat website yang kami buat. ありがとうございます。すごいここに参加している人たちはコレクティブもすごい興味があると思うので、ぜひ皆さんもちょっとそっちの方もチェックしてもらえればと思います。その情報については自分たちからもウェブサイトなり SNS なりで、共有していきたいと思います。Yeah. で、今日は、もう一方、来ていただいてまして、アニータさんに、来ていただいてます。アニータさんは今日は、どこから参加されてますか？ Halo, saya lagi di Surabaya. ありがとうございます。アニータさんは、コレクティブの活動もそうですけれども、主に、都市の問題に、かなり関心を持って、いろんな方法で、それを展覧会にしたり、一緒に住民とプロジェクトを行ったりっていう、そういう活動を、されています。で、アニータさんは特に自分自身が街を歩くこととか、そういったことをかなり大事にされてるみたいで、それもインスタグラムとかで、いろいろ情報をシェアしてるっていうふうに聞いてます。はい、ありがとうございます。そしたら、早速ですが、クワンサン・クンストクリングに、お話を聞きたいと思います。よろしくお願いします。Oke, terima kasih Yuki Akiko. Halo buat teman-teman yang sudah gabung di siang ini. Saya Anita Sylvia, biasa dipanggil Anita, dan partner saya Ayos Purwadi, biasa dipanggil Ayos. Kami dari Kwangsang Kunstring, sebuah kolektif yang berbasis di Surabaya, Indonesia. Kolektif kami adalah kolektif multidisipliner yang bekerja di persilangan
antara seni rupa dengan riset-riset sosial, terutama kajian mengenai wilayah perkotaan. Bagi kami, perpaduan antara riset sosial dengan seni rupa dapat memunculkan pengetahuan dan pemahaman baru terhadap kota atau wilayah yang kita tinggali, apalagi Surabaya. Metode ini juga berfungsi mengajak lebih banyak orang untuk terlibat, sehingga pengetahuan yang dihasilkan dapat diterima oleh lebih banyak orang atau kelompok. Iya, terus untuk Langsang Kungsting ini kami mengadakan program seperti residensi dan pertukaran, juga membuat pameran, penerbitan buku, dan diskusi. Langsang Kungsting memang dirancang sebagai platform untuk mendukung penyatuan silang antar seniman yang berasal dari latar budaya atau kultural dan geografis yang berbeda. Dan kolektif kecil ini, kolektif kami ini, berdiri sejak tahun 2015, yang merupakan adalah ini kolektif ini adalah hasil dari pertemuan demi pertemuan alias nongkrong di antara anggota sebuah pustakaan independen di pusat kota Surabaya yang bernama C2O Library and Collective. Saya share linknya untuk yang C2O ya, tempat nongkrong kami di Surabaya, ada di chatroom. Untuk teman-teman yang mungkin belum pernah ke Surabaya, kami mau introduce sedikit tentang kota kami, Surabaya. Surabaya adalah kota terbesar kedua di Indonesia, second city, adalah juga sebuah kota pelabuhan penting di Indonesia bagian timur. Jadi kami di Pulau Jawa itu berada di bagian paling timur dan dekat sekali dengan Makassar, Banjarmasin, Makassar yang ada di Sulawesi, dan Banjarmasin yang ada di Kalimantan, dan Pulau Bali, dan Pulau Madura. Jadi Surabaya adalah kota pelabuhan yang penting di Indonesia Timur. Dan sebagaimana kota pelabuhan, orientasi masyarakat Surabaya lebih kepada perdagangan, bisnis. Jadi di mana-mana terlihat sekali aktivitas perdagangannya. Itu kenapa kami punya 180 pasar yang tersebar di seluruh penjuru di kota Surabaya. Dan penduduk Surabaya sekitar 3 juta orang dan punya ribuan warung kopi, puluhan universitas, tapi hanya 2 saja yang merupakan kampus seni rupa. Di Surabaya juga ada sekitar 6 ruang pamer seni rupa. Dan meskipun secara jumlah infrastruktur kesenian di Surabaya tidak terlalu signifikan atau berperan banyak untuk perkembangan seni rupa di Surabaya, namun dalam 5 tahun terakhir aktivitas seni rupa di Surabaya signifikan, bertumbuh cukup pesat. Jadi ada banyak pameran dan makin bertambah ruang pamer. Bahkan di masa pandemi ini kami menghadiri 2 pembukaan ruang pamer di Surabaya. Dan juga pasti muncul semakin banyak seniman-seniman muda yang di Surabaya atau Jawa Timur yang semangat sekali. Dan pertumbuhan aktivitas dalam 5 tahun terakhir ini yang membuat Langsang Kungsting ini ada. Dan itu juga, jadi Langsang Kungsting itu tahun 2015, Ayos yang membuat inisiatif tersebut dengan salah satu anggota pustakaan C2 juga, dan saya baru bergabung di Langsang Kungsting ini di awal tahun 2020, beberapa bulan sebelum pandemi. Jadi saya juga semangat sih makanya gabung untuk bisa bekerja bersama dengan Ayos untuk membahas ide-ide tersebut ini, dan bagaimana caranya akan kami bahas lagi. Ini program yang dibuat oleh Langsang Kungsting di awal dibentuknya di tahun 2000, sejak tahun 2015 sampai kemarin 2020 sudah ada 5 pameran yang
kami buat. Pameran pertama adalah pameran arsitektur karya Haryono Sigit. Beliau adalah arsitek modernis paling penting di Surabaya. Karya-karyanya masih bisa kami nikmati sampai sekarang, masih berdiri di Surabaya juga. Dan beliau adalah pendiri sekolah arsitektur pertama di Surabaya. Untuk pameran selanjutnya di antara tahun 2016 sampai 2019 kami membuat berbagai sejumlah pameran tunggal yang mempromosikan karya-karya seniman muda Surabaya. Pentingnya kami memilih bentuk pameran tunggal ini adalah untuk melihat atau memamerkan perkembangan karir dan praktik artistik seniman muda Surabaya, karena kami mengetahui langsung bahwa jumlah seniman muda di Surabaya itu ada dan cukup jumlahnya, tapi mereka banyak yang masih malu untuk membuat pameran tunggal. Itu mengapa ide ini tantangan dan sekaligus juga hal yang menarik untuk kami lakukan di tahun tersebut. Untuk misalnya tahun 2016 kami menyelenggarakan pameran tunggal seorang seniman yang kelahiran Madura, Sufi Wahyudianto, bertajuk Homo Sapirin. Ini sangat menarik sekali. Dan selanjutnya kami menyelenggarakan pameran tunggal dari seorang seniman Surabaya juga bernama Dwi Januartato dengan judul pameran Angst. Lokasi pameran juga di C2O Library untuk pameran tunggal ini. Dan kami juga menyelenggarakan pameran tunggal seorang seniman Korea Selatan yang berbasis di Amsterdam, Min Juk Kwak, yang melakukan residensi seni di Surabaya dan juga melakukan pameran di Surabaya dengan tema sejarah pelabuhan di Surabaya dan Amsterdam. Dan di tahun 2020 untuk pertama kalinya kami membuat pameran online, tapi memang idenya di awal itu bukan pameran online, tapi terpaksa online untuk karena pandemi, bertajuk Box Memoir. Kami akan jelaskan bagaimana kami menyelenggarakan pameran online untuk pertama kalinya nanti. Untuk kami selain pameran, memproduksi pameran, kami juga sangat-sangat tertarik untuk membuat berbagai diskusi lokakarya atau workshop penelitian dan penerbitan buku, di mana kegiatan ini adalah kegiatan saya dan kami sejauh kami nongkrong di C2O Library. Jadi yang menginspirasi kami juga untuk merancang bagaimana Kelangsang ini bekerja. Jadi saya baru bergabung di kolektif Kelangsang di awal tahun 2020. Jadi saya dan Ayos banyak sekali membahas bagaimana kami mengambil posisi di Surabaya atau bagaimana cara pilihan praktik kebudayaan kami di Surabaya. Jadi kami setujui bahwa dari diskusi, karya, penelitian, dan penerbitan buku selain dari pameran itu adalah sangat penting. Tentu saja belum banyak yang kami lakukan sejauh ini. Sejak awal 2020 kami membahas ide ini karena pandemi, tapi ini menjadi kesempatan kami untuk mengelaborasi referensi atau bertukar pengetahuan antara saya dan Ayos dan juga antar kolega kami. Dan ini yang acara diskusi yang pertama kami buat ini di awal tahun 2020 ini menimbulkan semangat ke kami bahwa betapa antusiasnya warga Surabaya atas seni itu sendiri. Jadi ini kami membuat diskusi atas penerbitan buku oleh seniman patung Doro Sasinaga di Surabaya yang mengundang juga sejarawan dan dihadiri oleh seniman juga pastinya, dan juga peminat sejarah dan jadi terlihat sekali di satu ruangan kami mendiskusikan buku ini dengan berbagai perspektif, dan ini hal yang kami bayangkan untuk kerja-kerja kami selanjutnya di masa depan.
Pertama berkaitan dengan, jadi kami setuju untuk bergerak di tanah ini, tanah seni rupa dan masalah-masalah perkotaan di Surabaya atau di kota-kota lainnya. Ya, terima kasih Riko. Di diskusi ini, masih diskusi nih, mau nambahin nih Ayos. Di diskusi ini dilakukan di ruang multi function atau semacam galeri di C2O Library dan dilakukan di hari kerja di pagi hari. Jadi ini juga satu momen penting bagi kami untuk melihat langsung bagaimana kami akan bekerja di tanah ini. Karena kalau pribadi saya belum punya komitmen yang besar seperti Ayos sudah menjadi bekerja di tanah seni rupa ini sudah bertahun-tahun, sementara saya baru memulai berkomitmen untuk bekerja di sini. Jadi momen penting bagi kami untuk kami percaya untuk bekerja berkarya di Surabaya. Kami mau cerita nih pengalaman kami untuk pertama kalinya memproduksi pameran online di awal pandemi. Kami mulai bekerja untuk sebuah pameran online ini. Project ini bernama Arus Memori dalam bahasa Indonesia atau bahasa Prancisnya Flux de Mémoire. Pameran ini pameran terakhir yang kami kerjakan, dan ini adalah pameran online yang menghubungkan 6 seniman perempuan di 6 kota di Indonesia, ditambah oleh 1 seniman berbasis di Paris. Jadi ini bagi kami kawasan Kunstring ini adalah pengalaman yang sangat tidak terbayangkan, mendebarkannya sepanjang tahun sepanjang kami lakukannya, karena ini adalah medium yang sangat berbeda, tidak terbayangkan di tahun 2019 saat kami mengerjakan pameran fisik. Dan ini pertama kali kami juga menggunakan berbagai macam device dan teknologi untuk memproduksi pameran ini. Dan kami juga mengorganisir pameran fisik di 6 kota tersebut. Jadi ini seperti hybrid, tapi jadi kerjanya sangat tidak terbayangkan, tapi sangat menarik untuk kami pelajari sepanjang tahun 2020. Untuk pameran ini masih bisa diakses di, saya share di chat ya, sebentar. Masih bisa diakses sampai November 2021, dan kami sangat merekomendasikan kalian untuk mengenal karya dari 7 seniman yang kami produksi di tahun 2020. Dan pengalaman yang mendebarkan ini yang kami kerjakan sepanjang tahun 2020 ini, pameran Flux de Mémoire ini memberi banyak pelajaran kepada kami dan juga pada penggara, juga termasuk pada para senimannya. Antara lain bahwa membuat pameran online tidak mengurangi biaya produksi, bahkan melipat gandakannya, lebih mahal. Karena kami perlu menggunakan visualisasi 360 yang mengharuskan kami tetap harus mendisplay ruang pamer fisik di 6 gedung cagar budaya di 6 kota. Tentu saja kami harus mempekerjakan 6 fotografer profesional di 6 kota tersebut. Yang masing-masing fotografer tersebut juga memiliki cara kerja dan teknik yang tidak sama, dan tentu saja terkait karena dilakukan di masa pandemi, terutama di 6 bulan pertama di masa pandemi di Indonesia, sudah pasti di masa-masa yang sangat berubah cepat sekali kebijakan-kebijakan selama pandemi, dan membuat pameran di tiap kota itu tidak
susah sekali kami mengatur jadwal untuk sinkron dan tetap berada di stick, tetap berada di timeline kerja kami. Dan tentu saja itu membuat itu kenapa deg-degannya sepanjang tahun ya. Jadi ini dan pastinya juga membayar biaya produksi yang lebih mahal karena ketidakpastian atau perubahan yang selalu secara mendadak di timeline kerja. Dan hal lainnya adalah apresiasi yang tidak sebaik pameran fisik itu. Meskipun ini adalah proyek pertama kami menggunakan menggunakan platform website sebagai ruang pamer, dan ya apresiasinya jauh berbeda dengan pameran fisik yang telah kami lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Dan tentu saja mungkin juga karena belum di 6 bulan pertama di masa pandemi belum terbiasa juga audiens kami di Indonesia itu mengakses website, karena websitenya harus diakses dengan desktop bukan dengan smartphone. Jadi itu juga yang membuat belum terbiasa untuk penonton atau audiens atau untuk bisa mengakses pameran tersebut. Dan juga pastinya selain device, selain desktop, tentu saja ada koneksi internet yang belum baik infrastruktur internet di Indonesia. Itu juga yang menjadi hambatan yang signifikan di Indonesia untuk menggelar pameran online. Dan karena tidak ada pengunjung offline atau fisik, interaksi atau bagaimana audiens mengapresiasi atau berinteraksi dengan karya yang dipamerkan fisik tapi ditampilkan online, itu adalah satu hal yang sulit untuk bisa cari jalan terbaik untuk bagaimana cara mengapresiasi karya seni tersebut. Dan ya ini adalah pengalaman, ini adalah kerja yang sangat mahal bagi kami. Tapi ini juga jadi karena untuk di masa depan tentu saja pameran online itu menjadi satu pilihan yang nyata, pilihan yang memang bisa yang memang mungkin sekali untuk dipilih untuk di proyek-proyek kami di masa depan. Jadi ini jadi pelajaran yang sangat berharga bagi kami. Jadi tahun 2020 untuk pertama kalinya kami memproduksi atau menggunakan medium platform internet sebagai medium utama pameran seni. Ini menimbulkan banyak pertanyaan. Kami juga mengikuti kami juga mengakses beberapa pameran online yang dikerjakan oleh teman-teman kami. Kami juga melihat bagaimana kami juga berbagi cerita dengan mereka juga bagaimana mereka mengerjakan pameran online ini, teknologi apa yang mereka pakai, platform apa yang mereka pakai. Kami juga di sepanjang tahun kemarin juga berbagi pengalaman dengan teman-teman kolega kami juga yang memproduksi pameran online. Ini membuat ini memunculkan beberapa pertanyaan seperti bagaimana kita mendefinisikan penonton atau publik atau warga, dan bagaimana interaksinya di masa pandemi ini. Pertanyaan lainnya juga, apakah kehidupan kita memang benar-benar akan digantikan seluruhnya oleh ekosistem virtual ini, dunia virtual ini? Apakah itu menjadi kebiasaan baru atau pilihan yang lumrah di masa depan atau di saat ini? Pertanyaan lain juga, apakah interaksi virtual dapat menimbulkan perasaan kolektivitas baru? Dengan seperti ini,
ini adalah presentasi kami pertama ke publik melalui Zoom. Ini adalah presentasi pertama kami. Presentasi pertama kami sebagai Kongsang Kungsling. Jadi ini juga apakah ini akan menimbulkan perasaan kolektivitas baru? Pertanyaan lainnya bisa juga bagaimana bentuk kolektivitas kita di masa depan dengan perantara platform ini, dengan perantara ekosistem virtual ini. Pertanyaan tersebut aku share di grup chat, kami share di grup chat. Jadi kami ingin mendiskusikannya dengan kalian. Jadi kami ingin sekali tahu bagaimana pendapat kalian dan perasaan kalian setahun ini kita berada di dunia virtual. sampai saat ini kita juga berada di dunia virtual. Jadi sekitar 10 menit kita akan berpikir bersama, jadi bisa share perasaan dan pendapat kalian di grup chat. Nanti kita akan membahas kembali setelah 10 menit. いくつかちょっと共通してるような意見が、やっぱりちょっとオンラインのそのやっぱり利点がありつつ、やっぱりその実際に直接会ったりっていう、そういう部分に、まあ、丸々それが取って変わるっていうのはやっぱり難しいんじゃないかと。その補助にはなるが、その全くそれが取って変わるっていうことは、まあ、ちょっと難しいだろうというような意見が見られますね。で、あとやっぱすごい重要なこととして、やっぱり今すごいこのオンラインが一つ、まあ、当たり前の、まあ、ツールになっている中で、実はそれが、当たり前じゃなくて、金銭的な問題があったり、まあ、そういう、機材が揃えられなかったりっていうところで、まあ、それにアクセスできない人も、まあ、やっぱり一定数いるっていうのは、ちょっと確かにこのオンライン全盛になっているところで見えづらくなっているところかなというふうには感じます。コメントいただきました。自分としてはすごいさっきいくつかのそのお二人の、疑問の中にあった、まあ、こういったバーチャルな場でのこうやり取り、関わり合いっていうのが、その新たなコレクティブの感覚をもたらすのかっていうような、ことをおっしゃってたと思うんですが、やっぱそのコレクティブの感覚っていうものが、まず一つ前提としてあって、一緒に実際に集まることによって、やっぱり何かが生まれてるんだっていう、そこがすごい、まず一つ大事なことがあるなっていうふうには思ってます。そして、まあ、自分たちも今この、オンライントークと別でオフラインでじゃあ実際に集まろうっていう、プロジェクトも同時に進行していて、ただそっちがちょっと今、福岡の緊急事態宣言の影響で、なかなかそのオフラインで実際に集まれてない、オンラインでやるしかないという状況が続いていて、参加者の人たちもやっぱり直接会いたいなっていう気持ちが、そのフラストレーションがこうどんどん今高まってる感じで、そのなんかコレクティブの感覚っていうものが、そこまでこうオンラインの中にはちょっと入り込んで込めてないのかなっていう実感が今あります。yang sedang kami kerjakan. Jadi awal tahun ini kami kembali membayangkan untuk memproduksi pameran fisik dan sesuai dengan minat kami yang beririsan saya dan Ayos dan kolega kami juga, itu adalah itu perkotaan dan seni rupa. Dan kami sedang memulai suatu proyek seni di suatu kampung di Surabaya Utara. Nama kampungnya Dupak Masigit, di mana kampung ini adalah kampung padat penduduk di Surabaya Utara. Salah satu dari di Surabaya setidaknya kami memiliki 150 kampung yang adalah tersebar di 154 kelurahan di Surabaya. Kami sebut ini kampung
atau lebih lengkapnya kampung perkotaan karena berada di kota dengan karakter yang dengan karakter pedesaan kalau misalnya untuk sederhananya. Jadi ini kampung-kampung ini tersebar di Surabaya Utara yang adalah kota tua Surabaya dan Surabaya Pusat di pusat kota. Di mana kampung Pasigit dan kampung-kampung lainnya ini memiliki bentuk ekonomi kerakyatan yang signifikan atau disebut oleh pemerintah sebagai ekonomi informal, di mana para penduduknya, penghuni kampung ini didominasi banyak bekerja sebagai pedagang kecil, tukang bangunan, tukang jahit, membuka warung nasi, kios makanan, kuli di pasar atau kuli di stasiun. Dan yang menarik di banyak kampung di Surabaya, landscape kampung terbentuk oleh infrastruktur yang besar, seperti di kampung Depak Masigit ini adalah dibentuk oleh stasiun kereta api dan rel kereta api. Jadi kampung Depak Masigit ini berada di bantaran rel kereta api. Jadi rel kereta api ini membelah kota Surabaya dari selatan ke utara. Utara adalah pelabuhan. Rel kereta api ini dibangun di era kolonial Belanda dan masih dipergunakan sampai sekarang. Dan kampung-kampung tumbuh di sisi barat dan timurnya. Begitu juga dengan kampung Depak Masigit ini berada di Depak Masigit berada di barat dari rel kereta api, dan di kampung ini terdiri dari rumah-rumah tapak yang berdempetan dengan gang-gang sempit, lorong-lorong sempit yang menghubungkan antar kampung. Ada banyak sekali warung kopi, ada 2 pasar di sana, dan banyak masjid atau musola yang rutin menggaungkan azan dan saling bersangkutan karena mereka berdekatan posisinya. Dan di foto di slide ini, di bagian kiri foto itu ada, kami sebut di Surabaya adalah Pagupon, rumah burung dara. Dan ini juga salah satu penanda kampung, di mana ini jadi salah satu tradisi yang masih sampai sekarang ada di kampung-kampung di kota Surabaya. Nyambung soal burung dara ini, jadi mereka di gambar ini kita bisa lihat bantaran rel kereta api ini masih aktif ya, ada 2 lajur, ada stasiun di bagian baratnya, di bagian timur ini juga kampung, di bantarannya ada 2 pagupon. Ini adalah di samping pagupon adalah rumah-rumah warga, warung. Dan di bantaran ini ada tempat duduk, kita sebutnya amben, tempat duduk yang lebar dari kayu, di mana kamu bisa tiduran. Selain duduk, tiduran, bisa makan di sana, bisa tempat berkumpul juga karena amben ini ada tempat duduk yang besar. Ini warga karena di kampung ini tidak punya taman, tidak punya ruang publik resmi, jadi bantaran rel adalah ruang milik bersama warga. Oke. Di gambar yang paling kiri atas ini bisa melihat bagaimana Surabaya, bangunan tingginya hanya sedikit, hanya di Central Business District di pusat kota. Bangunan tinggi ini mungkin hanya rumah susun atau shopping mall. Dan di foto ini kita lihat bagaimana kereta api membelah kampung. Jadi kampung memang ada di bantaran kereta api. Jadi ini adalah gambaran besar dari Surabaya. Dan di sebelahnya, di kanan atas, ini juga pengalaman yang mendebarkan.
Bagi saya saat ini sedang ngopi, saya sedang ngopi bersama teman-teman saya, bersama warga juga, terus tiba-tiba keretanya lewat. Jadi itu pengalaman yang sangat berkesan bagi saya yang belum pernah tinggal di bantaran rel kereta api. Jadi ini kami juga bagaimana ingin sekali mempelajari bagaimana warga berinteraksi dengan infrastruktur yang sangat keras, infrastruktur yang sangat besar, keras, dan berdekade dan berusia ratusan tahun sudah, dan juga ada kanal di foto paling bawah. Ini ada kanal yang juga dibentuk di era kolonial juga. Jadi kampung berada di sekitar kanal dan juga bantaran kali. Kami ingin pelajari bagaimana warga ini bertumbuh, mensiasati bagaimana infrastruktur yang sudah dibangun ini untuk mereka bisa hidup bersama dengan infrastruktur tersebut. Tentu saja di masa pandemi awal tahun 2020 kami melihat sendiri bagaimana kampung ini bingung karena pemerintahnya juga membingungkan dan sampai sekarang pun juga banyak sekali masalah-masalah mendasar yang muncul seperti bagaimana akses air bersih, akses jaminan sosial karena bentuknya database kependudukan di Indonesia. Jadi banyak kasus warga tidak mendapatkan bantuan sosial dan juga sangat tidak mungkin pelaksanaan pergerakan fisik itu di kampung. Itu hal yang jadi kalau sehari-hari di kampung warga itu mereka menghabiskan banyak waktunya itu di luar rumah karena rumah mereka berukuran kecil dan satu rumah itu biasanya ada 3 generasi. Jadi kami biasa menghabiskan waktu di depan rumah atau di warung kopi atau di ruang-ruang bersama lainnya di warung di bantaran kereta api. Dan pastinya tidak ada penjelakan sosial dan hal ini kasus kenyataan ini itu berlaku sampai sekarang. Dan bagaimana kami melihat atau merasakan sendiri bagaimana anak-anak dipaksa untuk mengikuti kelas online sampai sekarang, dan bagaimana sementara buruknya infrastruktur internet dan tidak meratanya kemampuan warga atau keluarga untuk menyediakan device seperti laptop atau smartphone untuk bisa mengikuti kelas-kelas online, dan itu masih terjadi sampai sekarang. Dan juga ada pasti banyak masalah lainnya seperti yang sangat membuat susah warga sampai sekarang, bagaimana pembatasan aktivitas perdagangan atau ke ekonomi kerakyatan atau pedagang informal tadi. Karena di ruang publik kami masih pembatasan untuk berjualan sampai jam 10 malam dan baru bisa dimulai jam 6 pagi. Kebiasaan di Surabaya kami adalah 24 jam. Jadi warga sudah membagi jam kerjanya. Jadi ada yang berjualan di malam hari sampai subuh, ada yang berjualan di pagi hari. Itu saja sangat berpengaruh besar dengan pilihan-pilihan mereka untuk mendapat uang sampai sekarang. Juga dihadapi oleh biaya sewa yang tidak berubah. Jadi tagihan tetap, tapi pemasukan jauh berkurang. Ini yang masih dihadapi oleh warga kampung. Di tahun kedua kita masa pandemi, mungkin beberapa pengamatan kami atau kami sebagai penghuni kampung juga, saya juga tinggal di kampung, mungkin kami sudah bisa melihat atau mempunyai strategi untuk bertahan
di masa depan atau di saat ini, bagaimana warga juga sudah kembali mencari cara untuk tetap mendapatkan penghasilan, mendapatkan uang di jam-jam kerja yang terbatas, dan juga bagaimana anak-anak ini belajar. Jadi mungkin sekarang kampung menjadi tempat belajar mereka yang sangat penting. Jadi itu jadi fenomena yang sangat penting untuk dipelajari, bagaimana kampung menjadi sarana belajar anak-anak. Dan kami ingin sekali bisa ini adalah tentu saja proyek ini akan jangka panjang, dan kami ingin sekali bisa mempelajari nilai-nilai kolektivitas warga, dan bagaimana dan kami juga beruntung ada satu seniman yang tinggal yang adalah warga Dupak Masigit, jadi kami akan bekerja sama dengan seorang seniman ini, dan kami ingin sekali bisa bekerja bersama warga, bagaimana warga membentuk ruang hidup mereka di kampung mereka ini yang dibentuk oleh rel kereta api. Dan banyak sekali sebenarnya hal-hal yang kami harus petakan, apa saja yang mungkin yang kami pelajari dan kami bisa belajar bersama dengan warga di proyek Dupak Masigit ini. Untuk proyek Dupak Masigit Project ini kami belum tahu bagaimana proyek seni ini akan dipresentasikan atau outputnya seperti apa. Namun kami membayangkan aktivitas kesenian yang membentuk ruang interaksi di mana warga dapat saling berbagi sumber daya dan pengetahuan di antara mereka sendiri. Dari pemaparan ini, dari beberapa ide atau program yang telah kami kerjakan, kami ingin kembali menjelaskan mengenai apa yang kami ingin lakukan atau yang kami rasakan tepat atau baik untuk kami berkontribusi di perkembangan seni di Surabaya, yaitu yang pertama adalah kami ingin menjadi lebah. Ingin sekali membantu, mendukung untuk melakukan penyerbukan silang antar tumbuhan. Bagi kami untuk melakukan kerja multidisiplin ini, kami ingin sekali mendukung dengan melakukan penyerbukan silang antar bidang, di mana seniman dapat berkolaborasi dengan sejarawan, arsitek dapat bekerja sama dengan performance artist, atau bagaimana politik, data science, dan seniman suara dapat bertemu dalam satu ruang pamer. Kami percaya dengan melakukan sebanyak mungkin penyerbukan silang seperti ini akan muncul mutasi-mutasi kreatif bagi ekosistem kesenian di Surabaya. Yang kedua, kami ingin menjadi jembatan yang menghubungkan antara konteks dan seniman Surabaya agar bertemu dengan konteks dan seniman lain dari negara lain, dari seluruh dunia. Itu mengapa salah satu program kami adalah residensi, di mana seniman dari luar Surabaya dapat tinggal, bertemu, berkarya, dan berkolaborasi dengan seniman Surabaya, sehingga terjadi pertukaran pengetahuan. Selain itu kami mendorong dan mendukung seniman-seniman Surabaya agar dapat berkarya di luar. Semoga kesempatan-kesempatan ini kami prediksi atau kami rasa dapat memperkaya diskusi dan praktik artistik antar seniman di masa depan. Selanjutnya adalah tantangan yang selalu kami bicarakan, kami pikirkan, yaitu tantangan utama yang kami hadapi adalah bagaimana kami harus terus-menerus membayangkan ekosistem seni di Surabaya. Tentu mungkin dari kalian mungkin sudah pernah berkunjung ke Jakarta, Bandung, Yogyakarta, 3 pusat kebudayaan yang pusat di Jawa juga. Ini jadi tantangan yang nyata di Surabaya untuk kami terus membayangkan ekosistem seni di Surabaya seperti apa. Perhatian terbesar kami adalah pada manusianya. Setiap seniman, aktivis kebudayaan, pegiat
seni, pelaku pasar seni, akademisi, dan juga warga. Kami percaya bahwa setiap orang berperan sebagai pembentuk kebudayaan. Mereka adalah subjek aktif yang menyusun lanskap kesenian kita saat ini dan juga di masa depan, sehingga orientasi kerja-kerja kami, Kawasan Kunstring, di masa depan adalah bentuk-bentuk aktivitas kesenian yang terbuka, inklusif, sehingga seni dapat menjadi platform sosial yang mampu menghubungkan lebih banyak orang, lebih banyak gagasan, dan lebih banyak sumber daya untuk digunakan untuk kepentingan bersama. Terima kasih. Hai. Sekian presentasi dari Konstan Kunstring. はい、ありがとうございました。やはり、今回パンデミックの中で、どんな、挑戦をしてきたのか、今どんな課題に直面していて、それに、どのように立ち向かっているのかということを、いくつかの例を挙げていただきながら、共有していただきました。で、その中では、我々も今日本で、直面しているようなことと、やはり同じような、課題を抱えてるんだなというような、印象も受けましたし、そんな中で途中で今日は、皆さんから、コメントをもらったり、一緒に考える時間とかもあって、そういうところがなんか、この企画にとっても、この今の時代にとってもすごい大事なことなんじゃないのかなというふうに感じました。聞きたいことがあるんですが、さっきの話のちょっと続きで、デジタル、バーチャルな、ものにこう移っていったときに、新しい新たなコレクティブの感覚が生まれるのかどうかみたいな話があったんですが、さっき自分が答えたときは、それはその従来のコレクティブの感覚というか、従来のその直接人と会うようなそういう感覚、そこから生まれてくるようなものっていうのは、そのバーチャルのところにはなかなか入り込めてないなというふうには、感じているというふうに述べたんですが、先ほどのコメントの中にも今までとは違うその人間の感覚が生まれてくるのではないでしょうかっていうコメントもあって、自分もここで言ってたその新たなコレクティブの感覚、このデジタル、バーチャルの中で、新しい今みんながここに集まってるっていう何か感覚みたいなものは、クアンサン・クンスト・クリングの活動の中でなんか見えたりとか感じたりしたものとかはあったんでしょうか。Ya, terima kasih Yuki atas pertanyaannya, itu sangat menarik ya pertanyaannya, dan memang dalam beberapa waktu belakangan sedang kami pikirkan gitu mengenai apakah ada memang bentuk-bentuk kolektivitas baru karena pandemi ini kan banyak sekali kemudian penjarakan fisik ya, atau social distancing atau physical distancing harus dilakukan, terus kemudian banyak interaksi itu terjadi melalui sambungan internet, melalui platform-platform digital begitu. Karena tapi izinkan saya kasih beberapa contoh gitu yang kemudian mungkin kita bisa memikirkan ulang tentang apa itu kolektivisme dalam digital gitu. Dalam selama pandemi ini saya melihat anak saya satu dan masih kecil. Dia tuh baru pertama kali sekolah di masa pandemi ini gitu, dan pertama kali dia sekolah itu sudah menggunakan Zoom. Dia tidak pernah masuk ke sekolah fisik, dia tidak pernah tahu tentang ruang kelas, berkenalan dengan teman-teman sebayanya melalui internet gitu, melalui layar digital gitu, layar virtual. Nah, saya kemudian membayangkan apa yang kira-kira dibayangkan oleh anak saya, teman-teman, apa yang anak saya bayangkan tentang ruang kelas, apa yang anak saya bayangkan tentang komunitas bermain. Lalu saya membayangkan kira-kira di masa generasi anak saya gitu, apa yang akan dia bayangkan tentang satu komunitas gitu, ketika memang dia mulai mengenal komunitas teman-teman dia itu melalui platform digital. Nah,
semasa pandemi ini juga itu juga kemudian yang saya perhatikan itu banyak sekali sebetulnya anak-anak sekolah di Indonesia itu kan karena sekolahnya online gitu ya, mereka jadi punya waktu bermain yang luar biasa luas gitu ya. Mereka punya waktu bermain yang sangat panjang dan sebagian besar waktu bermain mereka itu dihabiskan di depan layar komputer, layar telepon seluler gitu untuk mereka bermain online gitu. Jadinya mereka memainkan beberapa permainan online yang itu menghubungkan antara banyak orang di banyak tempat sekaligus gitu ya, dan mereka bermain bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama-sama, mengatur strategi bersama itu secara online gitu. Lalu saya jadi membayangkan gitu bagaimana kemudian anak-anak hari ini gitu ya, itu membayangkan tentang tujuan bersama, bagaimana mereka bisa bekerja bersama untuk mencapai satu goal tertentu, satu tujuan tertentu melalui perantara online gitu ya, melalui lanskap atau ruang virtual begitu. Nah, itu yang kemudian saya membayangkan bagaimana kemudian generasi muda hari ini gitu ya, itu membentuk ruang-ruang solidaritas virtual mereka sendiri, ruang-ruang kerjasama virtual mereka sendiri, yang itu kemudian nanti mengubah lanskap bayangan kita tentang apa itu kolektivitas gitu. Mungkin itu adalah contoh berikutnya gitu. Ya, mungkin contoh terakhir dari saya. Jadi ya setelah munculnya internet gitu ya, dan forum-forum komunitas yang ada di internet, itu membuat kita memasuki satu babak baru tentang apa yang disebut sebagai fanbase gitu ya. Jadinya ada satu pergeseran bagaimana jika di masa lalu kita menyukai satu bintang atau idol atau grup band tertentu gitu, dan ketika munculnya internet, sosial media itu berbasis digital itu menjadi sangat besar dan mereka terhubung setiap saat gitu ya. Saya mau menceritakan, apakah suara saya bisa didengar? Oke, saya mau menceritakan salah satunya adalah fenomena menarik gitu ya tentang satu boy band dari Korea yang bernama BTS yang belakangan itu mereka meraih popularitas secara global ya yang sangat menarik gitu, dan bagaimana fanbase dari BTS ini punya satu basis massa yang sangat kuat. Mereka tidak hanya memiliki kekuatan kultural, tapi juga mereka dalam banyak kasus itu mereka memberikan satu dorongan-dorongan politik yang cukup nyata gitu ya. Mereka punya solidaritas yang juga nyata, bagaimana mereka mendukung beberapa aksi-aksi politik dan kemudian gerakan-gerakan sosial di seluruh dunia itu sangat menarik untuk dipahami hari ini. Dan di Indonesia sendiri juga sebetulnya fanbase dari BTS atau BTS Army ini itu juga mereka memang terhubung lewat internet, lewat sosial media, tapi dukungan mereka terhadap apa yang terjadi secara sosial itu cukup nyata karena mereka juga memberikan bantuan kepada beberapa wilayah-wilayah yang menjadi korban dari bencana alam begitu. Nah, di sini kita bisa melihat contoh-contoh gitu ya, beberapa presiden, beberapa contoh awal tentang bagaimana internet itu menjadi basis baru dalam pembentukan kolektivitas bersama bagi kita semua gitu di masa depan mungkin. Tapi meski demikian, meski begitu, saya juga masih punya keyakinan bahwa kolektivitas atau pertemuan fisik itu tidak, atau setidaknya dalam waktu 10 tahun ke depan itu belum bisa digantikan sepenuhnya gitu, karena kita masih membutuhkan sentuhan-sentuhan, afeksi-afeksi yang sifatnya fisik. Dan bagaimana kemudian
pertemuan-pertemuan fisik itu sebetulnya memiliki satu dorongan yang jauh lebih kuat daripada pertemuan-pertemuan yang selama ini dibatasi oleh platform internet. Tadi saya sempat melihat satu komentar dari seorang peserta di sini yang melihat pameran online yang kami buat gitu sebagai contoh, dan dia merasa ada kebebasan yang dibatasi gitu ya, ada interaksi yang dibatasi, yang kemudian sebetulnya interaksi itu bisa dilakukan atau kebebasan itu bisa didapatkan ketika melihat karya seni secara fisik atau secara langsung. Nah, tentu saja teknologi kita masih memiliki batasan, tapi bukan tidak mungkin di masa depan itu sebetulnya kita mampu membentuk atau memiliki satu bentuk kolektivitas baru yang dibentuk dari platform internet ini. はい、ありがとうございます。確かにそうですね、この先のことをやっぱり昔のところにもちろん足りないものもある中で、やっぱりその新しいプラットフォームの中に可能性を見つけていくっていうことがすごい大事だろうと。で今我々がやってるこのオフラインの活動もそういったこのオンライントークの方もですね、そういった、可能性の一つを見出すものになればいいなというふうに今感じました。このグループの名称について質問が来ています。クアンサンという Java 語なのかというものと、クンストクリンという、オランダ語を組み合わせた名前の由来と意図は何なのか教えてください。Ya, mungkin saya bisa jawab ya Mbak Anita ya. Jadinya Kwangsan Kunskring itu namanya cukup impulsif dibentuknya karena Kwangsan itu adalah nama desa saya, tempat saya tinggal. Jadinya desa saya di pinggiran kota Surabaya itu namanya Desa Kwangsan, itu tempat saya tinggal, dan Kunskring itu dulu adalah kayak semacam ruang-ruang seni atau kelompok-kelompok seni yang dibangun pada masa kolonial begitu. Jadinya dulu ketika Belanda masih ada di Indonesia, itu mereka membuat kelompok-kelompok seni atau ruang-ruang seni. Itu ada Batavia Kunskring itu di Jakarta, terus ada Surabaya Kunskring di Surabaya dan sebagainya. Jadinya ada beberapa kota yang memiliki ruang-ruang seni atau kelompok-kelompok seni yang dibentuk oleh orang-orang Belanda ini. Nah, saya sebetulnya menggabungkan antara dua kata itu sebagai kontradiksi begitu. Desa saya relatif tidak dikenal mungkin karena namanya aneh gitu, dan dia tempatnya di pinggiran kota Surabaya, dan sebagian besar sebetulnya desa saya itu masih bentuknya seperti sawah begitu. Belakangan memang muncul perumahan-perumahan baru, dan tidak mungkin ada galeri di situ sebetulnya gitu. Dan saya ingin suatu saat saya punya semacam ruang pamer, ruang seni di desa saya itu gitu, dan itu dinamakan sebagai Kwangsan Kunskring atau kelompok seni atau ruang seni Kwangsan. Itu kira-kira yang melatar belakangi dari pemilihan nama Kwangsan Kunskring ini. ありがとうございます。多分多くの人が気になってたところかなと思います。ありがとうございます。はい。あとちょっと2ついきたいと思います。1つは、ジャカルタやジョグジャカルタで目立つ活動を行うコレクティブのメンバーには、芸術系大学出身者が多い印象がありますと。クワンサン・クンストクリンはどうでしょうか？メンバー固定ですか？固定だったら何人ですか？またそれぞれのメンバーのバックグラウンドについても簡単に教えてください。Udah duluan ya, Ayos ya. Ini juga menjadi pembeda dengan teman-teman di Jogja, Bandung, Jakarta. Kami berdua bukan lulusan seni. Saya sendiri adalah sarjana ilmu politik. Ayos adalah sarjana desain.
Tapi kami sangat belajar dan tumbuh di C2O Library, di mana kami juga mengenal seni kontemporer dari koleksi buku. Koleksi film di C2O ada 3.000 film. Koleksi buku di C2O sekitar 7.000, dan koleksi buku seninya lumayan jadi dasar kami untuk bisa mengenal sejarah seni. Pertemuan-pertemuan yang terjadi di C2O selama lebih dari 10 tahun membentuk ketertarikan kami terhadap seni dan juga bidang lainnya, desain, arsitektur, dan urban studies. Jadi itu, ayo sekarang tambahin. Ya, aku rasa udah dijawab sama Mbak Anita. Jadinya kami berdua bukan berasal dari sekolah seni, Yuki, dan kecintaan kami atau kegemaran kami terhadap seni itu sebetulnya tumbuh secara organik gitu ya, tumbuh karena kami ngobrol, ketemu seniman, terus kami ikut beberapa pelatihan, workshop dan sebagainya, yang itu kemudian kami sekarang akhirnya memutuskan untuk bekerja dalam konteks seni rupa. Nah, kenapa kami tertarik sama seni rupa? Karena kami melihat ini sebagai satu medium yang menarik dan bisa mempertemukan banyak disiplin ilmu gitu. Dan bagi kami dengan menggunakan seni rupa itu adalah metode kami untuk kemudian kami belajar lagi tentang kota, tentang arsitektur, tentang sejarah dan sebagainya. Jadi sebetulnya kami melihat seni sebagai metode, kami melihat seni sebagai alat untuk belajar dan kemudian bekerja sama. Seni bisa mempertemukan kami dengan lebih banyak orang lagi gitu. Tambahan untuk apakah kolektif ini terbuka, jadi sementara memang baru 2 nih anggotanya, tapi kami berkomitmen bahwa ya, kolektif ini terbuka dari bukti saya bisa masuk sih propose KAIOS untuk bekerja sama untuk di kawasan Kunsting, dan saya yakin juga kami juga punya ide yang sama untuk terbuka dengan siapa saja untuk bisa bekerja bersama atau masuk dalam kolektif ini. Uh, itu rencana di masa depan kami. はい、ありがとうございますが、最後にこれ多くの人が気になっていると思うので、一ついきたいと思います、コレクティブが運営を続けていくためには継続的な活動費が必要です。運営のための経済的問題についても教えてください。メンバーコレクティブの活動以外に仕事も、持っているのでしょうか。拠点はどうしていますかということです。Di awal Langsang Kunsting di tahun 2020 itu kami juga membahas bagaimana keberlanjutan kolektif ini atau bagaimana cara kami bekerja di Surabaya secara mandiri, karena kami belum berbadan hukum. Cukup mudah untuk bayangkan karena AYOS sebelumnya sudah bekerja sebagai kurator, dan kemungkinan bekerja di ranah seni di Indonesia, terutama di Jakarta dan Bandung, Jogja itu lebih terbuka. Kami pun juga ada kemungkinan bisa bekerja di sana dan dengan tetap tinggal di Surabaya, karena kami memang berdua berkomitmen untuk tinggal di Surabaya tapi bisa bekerja di kota lain, project base. Untuk seperti tahun lalu kami mendapat commission work untuk bekerja untuk memproduksi sebuah pameran online. Honor yang kami terima pun juga mungkin itu juga bisa jadi salah satu uang kas kami untuk kami bisa membuat project independen yang mungkin yang sedang kami mulai kerjakan di project Dupak Masigit, atau kerja-kerja yang tidak terlihat lainnya, kerja networking, kerja untuk belajar, untuk bagaimana kami memikirkan untuk ide-ide kolektif kami, itu juga subsidi silang, itu yang sudah bertahun-tahun juga praktik tersebut yang saya yakin juga dikerjakan oleh kolektif lain di Indonesia. Ayo tambahin dong. Ya, sedikit memperjelas dari jawabannya Mbak Anita.
secara keuangan, secara finansial kami memang belum punya satu sumber pendapatan yang tetap. Tapi di luar dari kerja seni, saya bekerja sebagai seorang dosen, pengajar di perguruan tinggi, terus Mbak Anita Sylvia bekerja sebagai seorang peneliti lepas, penulis lepas juga, dan sebagai manajer band juga gitu. Jadinya melalui sumber-sumber pendapatan itu kami kadang menyisihkan sebagian uang kami untuk kemudian kami gunakan untuk membangun proyek-proyek independen kami gitu. Dan di luar itu kami juga beberapa kali mendapatkan funding atau mendapatkan commission gitu ya dari beberapa pihak untuk membuat pameran atau membuat penelitian gitu yang itu sisa dari dari proyek-proyek itu kami gunakan lagi untuk kemudian membuat proyek lain yang sifatnya independen juga gitu. Jadi sebetulnya yang kami lakukan selama ini adalah kami mencari sumber pendanaan di luar dari seni mungkin, dan kami kemudian menggunakan sumber-sumber pendanaan itu untuk kemudian kami manfaatkan sebagai semacam modal untuk kami bikin proyek-proyek artistik yang kami sukai gitu. Kira-kira seperti itu, Atiko. Tambahan Yuki mungkin bisa menambahkan mungkin selain uang untuk bisa berjalan, saya dan Ayos masing-masing juga mempunyai proyek-proyek personal atau proyek-proyek bersama kolektif lain yang itu menjadi modal penting bagi kami untuk bekerja di Kwangsang Boosting. Itu yang sangat tidak ternilai. はい、ありがとうございました。今日一日、本当にいろんな例から最後は、経済的な面かなり突っ込んだところまで、シェアしていただいて、とても参考になりました。本日はありがとうございました。